Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi matematika wajib untuk bab 1, induksi matematika. Hari ini adalah pertemuan ketiga untuk materi induksi matematika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menuliskan sifat-sifat notasi sigma. Yang kedua, membuktikan persamaan notasi sigma dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Adapun sifat-sifat notasi sigma yang akan kita pelajari, yang pertama, I sama dengan 1 sampai N. Di sini UI. Jadi, di sini UI ya. Jadi di sini nilainya I sama dengan 1 bergerak sampai N. Di sini UI ya. Berarti U-nya diganti dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Selanjutnya sigma I sama dengan 1 sampai N. UI itu sama dengan, kalau di sini dari J sama dengan 1 sampai dengan N UJ. Jadi ini adalah sifat kedua. Jadi kalau di bawahnya sama-sama dengan I sama dengan 1, di sini meskipun variabelnya lain, apakah huruf J, huruf K, tapi jika dimulai juga dengan 1 sampai dengan N dan bentuknya di sini rumusnya sama, maka nilai kedua sigma tersebut adalah sama. Selanjutnya I sama dengan 1 N, dan di sini C. C itu apa? C itu konstanta. Konstanta itu hanya berupa angka saja. Jadi tidak ada variabelnya. Jadi misalkan di sini cuma angka 8 atau di sini cuma angka 9. Tidak ada variabelnya, misalkan tidak ada X-nya, tidak ada Y-nya, dan tidak ada Z, hanya angka saja. Itu namanya konstanta. Dan cara mencarinya tinggal kalian kalikan C kali N. Lihat batasnya di sini sampai mana. Dan syaratnya di sini sama dengan 1. Di sini harus sama dengan 1 sampai dengan berapapun di sini. Nilainya misalkan 5, berarti 5 dikali C. Selanjutnya I sama dengan 1. Perhatikan di bawahnya juga ya, sama dengan 1. Dia harus sama dengan 1 sampai dengan N dengan rumus konstanta kali UI. Itu sama dengan, nah kalau berupa konstanta itu bisa kalian pindahkan ke depan sigma seperti ini. Jadi konstantanya kita pindahkan, di sini I sama dengan 1 sampai N UI. Jadi C-nya atau konstantanya bisa kita pindahkan ke depan. C itu berupa angka saja ya di sini. Jadi kalau angkanya saja di situ bisa kita pindahkan. Selanjutnya I sama dengan 1 sampai dengan N. Di sini UI plus minus, ini maksudnya soalnya bisa berupa penjumlahan, bisa berupa pengurangan. Nah, caranya jika soalnya seperti ini, kita kali masuk, mirip dengan sifat distributif. Jadi I sama dengan 1 sampai dengan N kita kali masuk, berarti I sama dengan 1 sampai dengan N UI plus atau minus, tergantung soalnya nanti apakah penjumlahan atau pengurangan, ditambah atau dikurang I sama dengan 1 sampai dengan N kali FI. Ini seperti dikali satu-satu ke dalam ya. Selanjutnya sifat ke-6. Di sini selalu perhatikan batasnya ya, dia sama dengan 1. I sama dengan 1 sampai dengan N. Di sini UI tambah FI pangkat 2. Nah, yang pertama kalian jabarkan dulu yang ini. Ini dijabarkan, penjabarannya ini menjadi UI pangkat 2 kali 2 UI FI kali FI pangkat 2.
Nah, kalian setelah menjabarkan dikali masuk seperti tadi, contoh kelima. Selanjutnya, I sama dengan 1 sampai N UI ditambah I sama dengan N tambah 1 sampai N UI sama dengan I sama dengan 1 sampai M UI. Jadi, lihat di sini, kalau di sini I sama dengan 1, kemudian sigma dijumlahkan dengan sigma yang dimulai dengan I sama dengan N tambah 1. Ini batasnya kan sampai N. Kemudian batas kedua dia N tambah 1 sampai M. Itu bisa kita langsung ambil I sama dengan 1 sampai M. Dengan syarat di atasnya ini, misalkan di sini 5, berarti di bawahnya ini 6. Karena 5 tambah 1 itu 6. Lihat di sini persyaratannya, dia harus N tambah 1. Selanjutnya, I sama dengan 1 sampai N. UI itu sama saja dengan kalau kita menulis I sama dengan 0, N kurang 1, UI tambah 1. Jadi kalau di sini 1 dia menjadi 0, berarti kan kita kurangi 1. Berarti kalau kita kurangi 1 yang di bawah, yang di atas ini juga kita kurangi 1. Kalau kita kurangi di sigmanya, maka rumus yang di depan sigma ini kita justru tambah. Jadi misalkan lagi yang ini disamakan dengan yang ini. Berarti ini kan I sama dengan 1, dia menjadi I sama dengan 2, berarti ditambah 1 kan. Nah, kalau di sini kalian tambah 1, di atas juga harus ditambah 1. Ketika sigmanya di batas sigmanya ditambah 1, maka rumus yang di depan sigma kebalikannya, dia dikurang 1 seperti ini. Selanjutnya, sigma I sama dengan M sampai dengan N UI itu sama saja dengan UN, di mana M nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N, yang merupakan elemen himpunan bilangan asli. Nah, sekarang kalian catat untuk sifat-sifat notasi sigma 1 sampai dengan 9 sifat. Selanjutnya, Ibu akan bahas contoh soalnya. Yang pertama, buktikanlah bahwa I sama dengan 1 sampai N kali A itu sama dengan N kali A. Buktinya di sini I sama dengan 1 sampai N, di sini kan A. Berarti A ini bergerak dari 1 sampai N. Jadi misalkan A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, jumlahnya semua di sini adalah N suku. Jadi kalau misalkan di sini ada angka 5, berarti A-nya dijumlah sebanyak 5. Berarti di sini ada 5 suku. Jadi lihat di sini A-nya sejumlah berapa. Jadi rumusnya adalah N kali A. Jadi kalau misalkan jumlah A-nya di sini 6, berarti A kali 6. Jadi tergantung ada berapa suku di sini. Selanjutnya, yang kedua, buktikan bahwa K sama dengan 3 sampai dengan 8 itu K sama dengan 1 sampai dengan 6 dengan rumus K tambah 2. Nah, untuk membuktikan ini, karena di sini batasnya jelas sampai 8 dan 6, kalian bisa gunakan cara mencari ruas kirinya berapa dan ruas kanannya berapa. Ruas kiri kan ini, jadi kita cari satu-satu. Ruas kirinya dulu dicari, berarti ruas kiri itu K sama dengan 3 sampai 8K. Jadi kita gunakan rumus sigma ya, penjumlahan kan, berarti kita jumlahkan 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 8. Karena nilainya bergerak di K. Berarti nilai K ini bergerak dari 3 sampai 8. Dijumlahkan hasilnya 33. Selanjutnya kita cari ruas kanan. Ruas kanannya itu K sama dengan 1 sampai dengan 6. Nah, dengan rumus K tambah 2. Berarti yang bergerak di sini nilai K-nya. Yang terganti itu nilai K-nya dari 1 sampai dengan 6. 2 itu tetap karena tidak bergerak atau tidak memiliki variabel K. Jadi dia tetap. Nah, kita cari nilai K-nya, rumusnya kan K tambah 2, berarti K-nya berubah dari 1, 2,
3 sampai dengan 6 karena batasnya 6. Cari hasil jumlahnya, yaitu totalnya semua 33. Jadi di sini sama ya, dia sama-sama 33 hasilnya, sehingga terbukti bahwa pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya, contoh ketiga, buktikan bahwa K sama dengan 1 sampai N itu sama dengan seperti ini ya. Kalian bisa lihat pernyataannya, kita akan buktikan. Yang pertama, karena ini batasnya N, akan sulit jika kalian menggunakan ruas kiri, ruas kanan. Jadi kita membuktikan dengan melihat sifat-sifat notasi sigma. Jadi yang pertama, kalau ada soal di sini rumusnya pangkat 2, kalian jabarkan dulu. Jadi kalian bisa cari ini 3K kurang 2 kali 3K kurang 2. Nah, 3K kurang 2 kali 3K kurang 2 itu hasilnya 9K kuadrat kurang 12K tambah 4. Jika sudah sampai di sini, gunakan sifat notasi sigma. Jadi kalian kali masuk satu-satu. Berarti K sama dengan 1 sampai N dikali 9K kuadrat. Dikurang K sama dengan 1 kali N dikali masuk kali 12K. Dan seterusnya ya, dikali masuk satu-satu. Didapatlah seperti ini. Nah, jika didapat seperti ini, jika dia memiliki konstanta itu hanya misalkan berupa angka. Ini kan angka. Sesuai dengan sifat notasi sigma, 9 ini konstantanya. Ini koefisiennya ini kalian bisa bawa ke depan. Jadi 9 ini kalian bisa tuliskan ke depan. Jadi tinggal K sama dengan 1 sampai dengan N K kuadrat, karena 9 ini koefisiennya ini sudah kita bawa ke depan. Ini juga koefisiennya kita bisa bawa ke depan, jadi di sini tinggal rumus K. Sedangkan di sini, ini kan konstanta. Tadi rumusnya kalau di sini berupa konstanta, pada sifat-sifat notasi sigma berarti 4 dikali batasnya berapa? Berarti 4 kali N. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya, Ibu akan bahas tugasnya yang kemarin, yang bagian terakhir yang tidak kalian kerjakan. Ibu akan bahas tugasnya. Itu R sama dengan 19 sampai dengan 84. Di sini konstanta 2. Jadi kita gunakan rumus, kita harus jadikan R-nya sama dengan 1. Caranya menggunakan atau mengubah R-nya sama dengan 1, berarti 19 kita kurang 18 kan, supaya dia jadi 1. Ketika di batas bawah kita kurangkan 18, batas atasnya juga kita kurangkan 18. Ini konstanta tetap 2. Berarti setelah kita kurangkan di sini nilainya jadi 1, yang di atas jadi 66. Nah, rumus notasi sifat-sifat notasi sigma, ketika di sini dia konstanta, berarti langsung dikali dengan batas atasnya. Berarti 2 kali 66 hasilnya 132. Selanjutnya untuk contoh soalnya, buktikanlah bahwa, kalian bisa lihat ini akan kita buktikan. Jadi penyelesaiannya ini caranya sama dengan cara nomor 3 ya. Kita buktikan dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Jadi ini N sama dengan 8 sampai dengan 28 N kuadrat kurang N. Nah, kita mau buktikan seperti ini. Jadi lihat di sini kan N-nya semua sama dengan 1, berarti kita bawa ini supaya batasnya juga 1, batas bawahnya ya. Caranya yang Ibu jelaskan, yang di bawah ini kita kurangi dengan 7 supaya jadi 1. Ketika batas bawahnya kita kurangi 7, batas atasnya juga kita kurangi 7. Ketika batasnya kita kurangi, berarti supaya seimbang, rumus yang di depan sigma ini kebalikannya ditambah 7. Jadi di sini kan N kuadrat. N-nya di sini ditambah 7. Berarti N tambah 7 kuadrat kurang
Di sini kan N. Nah, N-nya juga ini ditambah 7, berarti dikurang N tambah 7. Nah, setelah itu kalian jabarkan. Kalian kerja dulu yang di depan sigma ini, jabarkan. Berarti ini N tambah 7 pangkat 2, berarti N tambah 7 kali N tambah 7. Nanti dikurangi dengan N tambah 7. Cari hasilnya. Nanti kalau kalian sudah dapat hasilnya, didapat seperti ini. N kuadrat tambah 13N tambah 42. Setelah sampai di sini, kalian gunakan sifat notasi sigma, kalian kali masuk satu-satu ya. Yang kayak contoh-contoh sebelumnya dikali masuk satu-satu, kita dapat seperti ini. Nah, kalau kita sudah sampai seperti ini, lihat yang punya koefisien atau angka di depan variabel, angka di depan huruf N, kalian bisa bawa ke depan. Jadi ini kita bisa pindahkan 13-nya ke depan. Ini tetap ya, karena tidak punya angka di depan huruf N. Sedangkan yang ini kan N sama dengan 1 sampai 21, ini kan namanya konstanta. Jika dia konstanta di depan sigma, berarti konstantanya ini langsung kita kali dengan batas atas. Karena di sini kan tidak punya nilai N. Ketika dia tidak punya nilai N, berarti angka yang di depan sigma langsung kalikan saja dengan batas atas. Jadi didapat seperti ini. Ini setelah kita pindahkan 13-nya ke depan, didapat seperti ini. Ini langsung kita pindahkan saja ke bawah. 21 kali 42 hasilnya 882. Jadi pernyataannya di atas terbukti benar. Selanjutnya, silahkan kerjakan latihan soal. Jadi ada dua jenis. Yang pertama, bagian ini kalian kerjakan dengan mencari nilai ruas kiri dan ruas kanannya untuk 3 nomor ini. Kalau nomor 3 nomor yang selanjutnya, yang ini kalian buktikan dengan menggunakan sifat-sifat notasi sigma seperti contoh ketiga dan kelima. Jadi silahkan catat semua contoh soalnya tadi yang ibu guru berikan untuk memudahkan kalian mengerjakan latihan soal. Ada 5 contoh soal tadi ya, silahkan semuanya dicatat dan kerjakan soalnya. Kemudian kirim tugasnya melalui Google Classroom. Oke, terima kasih.